Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi perkembangan tumbuhan kita bedakan menjadi dua, generatif dan vegetatif. Untuk perkembangbiakan secara generatif berarti dia dilakukan secara kawin dan prosesnya disebut dengan penyerbukan. Untuk perkembangbiakan vegetatif berarti perkembangbiakan tersebut dilakukan secara tidak kawin. Perkembangbiakan secara vegetatif dibagi menjadi dua, alami dan buatan. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin biasanya menggunakan alat perkembangan yang kita sebut dengan bunga. Nah, jika dia alat kelamin jantan maka disebut benang sari. Jika alat kelamin betina disebut putik. Di dalam benang sari terdapat serbuk sari. Nah, serbuk sari itu merupakan sel kelamin jantan. Bagian-bagian bunga ada tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Bisa kita lihat seperti gambar berikut. Mahkota ada kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal buah, kelopak bunga, dasar bunga, tangkai bunga. Selanjutnya adalah proses penyerbukan. Untuk proses penyerbukan itu sendiri merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Serbuk sari masuk melalui tangkai putik, kemudian akan menuju ke bakal buah dan bakal biji. Nah, bakal biji tersebut berisi sel kelamin betina atau sebagai sel telur, sehingga akan terjadi proses pembuahan. Setelah terjadi proses pembuahan, maka akan tumbuh buah dan biji, dan selanjutnya sampai ke tumbuhan baru. Baiklah, sekarang kita akan pelajari macam-macam dari penyerbukan. Penyerbukan dibagi menjadi penyerbukan sendiri atau kita sebut autogami, penyerbukan tetangga, ketogami, ketonogami, penyerbukan silang, alogami, serta penyerbukan bastard. Untuk penyerbukan sendiri ini peristiwanya adalah jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga itu sendiri. Jadi dalam satu bunga untuk penyerbukan sendiri. Untuk penyerbukan tetangga berarti jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga lainnya, tetapi masih dalam satu pohon atau satu tanaman. Sedangkan penyerbukan silang jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga lainnya yang berbeda tumbuhan, tetapi dia varietasnya sama atau jenisnya sama, itu disebut penyerbukan silang. Sedangkan penyerbukan bastard berarti dia jatuhnya serbuk sari ke kepala putik bunga yang berbeda varietasnya, berbeda jenis dari bunganya serta tanamannya serta juga pohon yang berbeda, itu disebut bastard. Nah, ini ilustrasinya. Kalau sendiri berarti ada di dalam satu bunga itu sendiri. Silang masih satu tanaman tapi dia berbeda bunga. Tetangga berbeda tanaman tetapi masih satu jenis. Kalau bastard dia berlainan jenis dari tanaman itu atau varietasnya disebut berbeda. Kemudian untuk penyerbukan dapat terjadi dengan bantuan apa saja? Bisa hewan, angin, bahkan manusia. Selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif atau tak kawin. Perkembangbiakan vegetatif ada dua, alami dan buatan. Untuk vegetatif alami berarti perkembangbiakan tumbuhan secara tak kawin tanpa bantuan manusia. Biasanya vegetatif alami ini berupa pembelahan diri, spora, akar tunggal atau rizoma,
umbi lapis, umbi batang, umbi akar, stolon atau geragih, dan tunas. Oke, kalau untuk pembelahan diri itu terjadi pada tumbuhan biasanya tingkat rendah, contohnya ganggang hijau. Jadi ganggang hijau melakukan perkembangbiakan melalui cara vegetatif alami, yaitu pembelahan diri. Selanjutnya kalau untuk spora itu biasanya pada tumbuhan paku-pakuan seperti suplir, itu biasanya menggunakan spora. Jadi di bagian belakang daun itu akan terdapat bagian bulat yang disebut dengan kotak spora. Nah, di dalam kotak spora tersebut akan ada banyak spora-spora. Nah, kalian pasti sudah sering menjumpai tanaman seperti ini kan? Nah, itu berarti perkembangbiakannya secara vegetatif alami menggunakan spora. Selanjutnya adalah akar tunggal atau rizoma. Akar tunggal atau kita sebut sebagai batang yang terdapat di dalam tanah. Nah, batang tersebut biasanya berruas-ruas dan tumbuh mendatar. Di setiap ruas akan tumbuh akar. Tunas ini dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biasanya yang berkembang biak menggunakan rizoma itu jahe, kunyit, lengkuas, seperti itu. Selanjutnya adalah umbi lapis. Umbi lapis ini memiliki susunan berlapis-lapis dan bagian yang berlapis itu merupakan tunas atau disebut dengan tunas tumbuh. Nah, tunas tumbuh di sini akan membesar sehingga akan terbentuk siung. Nah, berarti untuk umbi lapis ini sering terdapat pada bawang merah, bawang putih, dan bunga lili. Nah, ini bagian-bagian dari umbi tersebut, umbi lapis dari daun, siung, cakram, serta akar. Selanjutnya adalah umbi batang. Kalau umbi batang ini berarti dia juga sering disebut batangnya. Nah, pada umbi batang ini terdapat mata tunas. Mata tunas tersebut dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biasanya apa saja yang berkembang biak dengan umbi batang? Biasanya adalah kentang, ketela, rambat. Nah, seperti ini. Ada mata tunasnya ya. Selanjutnya adalah umbi akar. Berarti kalau umbi akar, akar tersebut berubah fungsi untuk sebagai cadangan makanan. Seperti bunga dahlia, wortel itu menggunakan umbi akar. Nah, seperti ini. Untuk geragi atau stolon, berarti kalau kita bilang geragi itu berarti ada batang yang tumbuh menjalar. Nah, geragi atau stolon ini biasanya dilakukan pada tanaman arbei dan rumput teki. Maka perkembangbiakan dari tanaman arbei dan rumput teki ini adalah secara geragi dan stolon. Nah, gambarnya seperti ini, stolon yang bawah ini dan atas ini ya, stolon. Nah, geragi atau stolon ini pada ruas-ruas tumbuh tunas baru. Jadi dia memanjang, bagian batangnya itu menyentuh tanah, kemudian akan tumbuh akar pada ruas batangnya. Nah, ini disebut stolon atau geragi. Bagian batang ini dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru setelah dia muncul akar pada bagian luasnya itu, maka akan tumbuh tumbuhan baru, maka disebut geragih atau stolon. Nah, selanjutnya adalah tunas. Kalau tunas ini berarti muncul pada pangkal batang. Nah, pangkal batang ini terdapat di dalam tanah. Tunas akan tumbuh menjadi tumbuhan baru dan membentuk rumpun. Nah, biasanya ada pada pisang, bambu. Nah, itu menggunakan tunas. Tunas juga muncul di bagian tumbuhan yang lainnya. Bisa di akar ataupun di daun. Nah, kalau tumbuh
di daun atau akar disebut sebagai tunas adventif. Contohnya adalah cocor, bebek, dan sukun. Seperti ini gambarnya. Selanjutnya adalah vegetatif buatan. Kalau vegetatif buatan itu berarti memang kita sengaja mengkondisikannya dengan sengaja, berarti kita buat. Nah, maka vegetatif buatan ini merupakan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dengan bantuan manusia sebagai pemanipulasi dari kondisi yang ingin dilakukan atau yang dikehendaki, seperti cangkok, stek, menyambung, menempel atau okulasi, merundut, dan kultur yang ringan. Memang ini disengaja oleh manusia untuk memperoleh varietas yang lebih baik. Nah, misalkan kalau mencangkok berarti membuat cabang batang tanaman menjadi berakar. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kulit cabang itu dibuang, dibersihkan dari getah dan lain sebagainya, kemudian dibalur dengan tanah. Nah, pada cabang yang dicangkok itu akan tumbuh akar. Setelah tumbuh akar, maka siap untuk ditanam. Dipotong dulu ya, kemudian siap untuk ditanam. Nah, mencangkok biasanya dilakukan pada tanaman yang berkambium, seperti mangga, jambu air, rambutan, dan lain sebagainya. Nah, seperti ini tahapannya. Jadi kita pilih varietas yang kita inginkan, kita sayat kulitnya, kita hilangkan kambiumnya, kemudian kita kasih tanah, gumpalan tanah, kita bungkus, dan setelah tumbuh akar kita potong dan siap untuk ditanam. Selanjutnya stek. Nah, stek ini perkembangbiakan vegetatif dengan cara memotong bagian dari tumbuhan itu. Jadi berbeda dengan mencangkok. Kalau mencangkok tadi menyayat kulitnya dan ditempeli dengan tanah. Kalau stek ini dia memotong bagian dari tumbuhan itu. Biasanya adalah bagian batang, bisa tangkai atau daun juga bisa. Kemudian kita taruh di media tanamnya. Nah, beberapa contoh tumbuhan yang dapat di stek antara lain singkong, mawar, atau tumbuhan lidah mertua itu juga menggunakan stek. Singkong dapat di stek bagian batangnya. Nah, untuk mawar bagian tangkainya, untuk lidah mertua bagian daunnya. Seperti itu. Jadi dipotong miring seperti itu, kemudian kita tanam ke media tanam. Selanjutnya adalah menyambung atau enten. Menyambung di sini adalah bertujuan untuk menggabungkan dua sifat unggul dari individu yang berbeda. Misalkan tumbuhan mangga. Mangga itu akarnya kuat, tetapi dia tidak bisa menghasilkan buah yang manis. Sedangkan ada jenis varietas mangga yang manis buahnya tetapi akarnya tidak kuat.